Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Dinar Juan Prasetya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun jaringan fiber optik. Nah, apa sih fiber optik itu? Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, adapun struktur dari kabel fiber optik. Nah, yang pertama, core atau inti merupakan serat kaca yang tipis dan menjadi media cahaya. Yang kedua, cladding merupakan bagian luar melindungi inti dan memantulkan cahaya kembali. Yang ketiga, coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Nah, yang terakhir, outer jacket merupakan pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada core. Nah, outer jacket itu adalah bagian yang paling luar, sedangkan core adalah bagian yang paling dalam, yaitu inti. Ada kelebihan dan kekurangan dari fiber optik itu sendiri. Nah, kelebihannya yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang kelima, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Nah, yang terakhir yaitu tidak berkarat. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama, beberapa faktor membatasi efektivitas kabel FO. Selain instalasinya yang mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun material. Yang kedua, dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Yang ketiga, tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. Yang keempat, sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Nah, harus benar-benar akurat ya guys. Nah, yang terakhir, komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam mengaplikasikan yang lebih spesifik. Nah, di sini ada warna-warna dari kabel fiber optik. Nah, supaya kita gampang cara menghafal warna-warna itu ada singkatannya nih, yaitu Bohcap Mehi Kupitos, yaitu biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat atau alat-alat yang digunakan pada fiber optik. Nah, di sini ada OLT atau Optical Line Terminal. Nah, apa sih OLT itu? OLT atau Optical Line Terminal adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir atau endpoint dari layanan jaringan optik pasif atau Passive Optical Network atau PON. Nah, yang kedua ada perangkat ONU atau Optical Network Unit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ONU atau Optical Network Unit? Adalah merupakan perangkat aktif yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Fungsi ONU adalah menampilkan informasi yang telah dibawa berupa data, telepon, dan video yang terletak pada titik terakhir atau pada pelanggan. Perangkat selanjutnya yaitu ada MC atau Media Converter. Nah, Fiber Media Converter atau sering dikenal sebagai Fiber Transceiver atau Ethernet Media Converter adalah perangkat jaringan yang cukup lurus ke depan yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti kabel twisted pair seperti Cat5 atau Cat6 yang memiliki jaringan kabel serap optik. Perangkat selanjutnya yaitu ada Fusion Splicer. Adalah suatu alat yang digunakan untuk menyambungkan kedua ujung core fiber optik. Cara kerja Fusion Splicer ini adalah dengan memanfaatkan metode peleburan dalam penyambungannya. Dalam penggunaan alat ini tuh sangat dibutuhkan konsentrasi yang sangat amat tinggi. Karena saat menyambungkan atau menyatukan ujung core fiber optik itu tuh jangan sampai goyang dan harus pas. Karena kalau nggak pas
itu tuh hasilnya tidak akan sempurna dan gagal. Oke, lanjut ke perangkat selanjutnya, yaitu ada OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. OTDR merupakan suatu alat ukur kabel serat optik yang mampu mendeteksi tempat terjadinya redaman atau loss pada saluran serat optik saat terjadi transmisi data. Oh iya rekan-rekan nih, sebenarnya tuh masih banyak perangkat-perangkat yang digunakan pada fiber optik ini. Tapi yang ada di video ini, yang saya terangkan di video ini, itu adalah yang mungkin saya sedikit tahu tentang alat-alat itu. Untuk yang lainnya kalian bisa searching di Google atau browser dimanapun, itu pasti ada kok. Oke, kita lanjut ke alat-alat yang digunakan nih. Nah, yang pertama ada tangga, kunci hex, kunci pas, kunci L. Ada juga tang kombinasi, tang cucut, tang pemotong, dan pisau cutter. Itu beberapa alat yang digunakan saat pengoperasian atau penginstalasian dari fiber optik itu sendiri. Nah, bagi yang belum tahu nih kan, pemasangan kabel fiber optik itu di mana aja sih? Mungkin yang kita tahu, yang mungkin yang orang awam tahu, fiber optik tuh biasanya tuh kan ditempelnya tuh di udara, yaitu di ini tiang kabel kan. Nah, ternyata ada juga nih yang di bawah laut dan bawah tanah. Nah, ayo siapa yang baru tahu nih? Ternyata banyak banget ya cara pemasangan fiber optik itu, bukan cuma di udara, ternyata bisa di bawah tanah dan bawah laut juga nih. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang materi dari rancang bangun jaringan fiber optik. Ya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.